Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikla Roza, NPM 199107662 dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam dari kelas 6B. Analisis pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan dalam pembelajaran tematik tema 8 Ekosistem kelas 5 SD Negeri 001 Rambah Hilir. Baiklah, yang pertama saya akan mempresentasikan latar belakang dari proposal saya, yang mana menurut Poerwadinata 1983 dalam Majid 2014 halaman 8, pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan mata pembelajaran satu dengan mata pembelajaran lain yang menggunakan tema, namun tidak menghilangkan suatu tujuan pembelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik tidak terlepas dari penggunaan sumber belajar dan berbagai macam alat peraga yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, minat, motivasi, kreativitas pada siswa. Di dalamnya siswa akan lebih banyak mencari tahu, menemukan, berkreasi, berinteraksi langsung dengan lingkungan dalam menyelesaikan suatu masalah. Lingkungan merupakan sumber belajar yang penting dalam pembelajaran tematik terpadu dalam membantu ketercapaian kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Menurut Potale dalam Hatim 2015, lingkungan secara alami mendorong anak untuk berinteraksi dengan komponennya, seperti dengan tumbuhan, hewan, atau manusia dan benda mati di sekitar lingkungan. Lingkungan sebagai sumber belajar merupakan objek yang menarik untuk dipelajari. Dengan menariknya sumber belajar, maka siswa tentu akan lebih bersemangat dan termotivasi. Sebagai sumber belajar yang real dan menarik, lingkungan akan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Menurut Pantiwati 2015 halaman 27, pada dasarnya semua jenis lingkungan yang ada di sekitar siswa dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan kegiatan pendidikan untuk siswa sepanjang masih relevan dan kompetensi dasar dan hasil belajar yang ingin dicapai oleh guru. Lingkungan alam atau lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang sifatnya ilmiah, seperti sumber daya alam. Sumber daya alam itu air, hutan, tanah, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, hewan, flora dan fauna, sungai, iklim, suhu, dan sebagainya. Lingkungan alam sekitar siswa sifatnya relatif menetap. Oleh karena itu, jenis lingkungan ini akan lebih mudah dikenal dan dipelajari oleh anak. Nah, adapun rumusan masalah dari proposal saya yaitu bagaimanakah implementasi pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan dalam pembelajaran tematik tema 8 Ekosistem kelas 5 SD Negeri 001 Rambah Hilir. Batasan masalah yang pertama yaitu sasaran penelitian hanya melibatkan siswa-siswi kelas 5 SD Negeri 001 Rambah Hilir. Yang kedua, tema yang digunakan pada saat penelitian yaitu tema 8 ekosistem dengan subtema 3 yaitu memelihara ekosistem. Dan yang ketiga, sumber belajar yang menjadi fokus penelitian yaitu sumber belajar yang berbasis lingkungan alam sekitar siswa baik sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan dalam penelitian analisis pemanfaatan sumber belajar berbasis lingkungan dalam pembelajaran tematik tema 8 ekosistem
kelas 5 SD Negeri 001 Rambah Hilir, yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam pemanfaatan belajar berbasis lingkungan pada pembelajaran tematik tema 8 ekosistem kelas 5 SD Negeri 001 Rambah Hilir. Selanjutnya, kajian teori. Adapun kajian teori yang pertama yaitu pemanfaatan lingkungan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata manfaat yang berarti guna atau faedah. Sedangkan lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada individu. Sedangkan pemanfaatan yang dimaksud oleh peneliti adalah proses memanfaatkan sesuatu untuk memberikan kemudahan. Dan lingkungan yang dimaksud oleh peneliti adalah segala sesuatu baik yang bersifat biotik maupun abiotik yang ada di sekitar individu. Yang kedua yaitu sumber belajar. Sumber belajar adalah suatu sistem atau perangkat materi yang memang sengaja diciptakan atau disiapkan dengan maksud memungkinkan atau memberi kesempatan peserta didik belajar. Dan belajar adalah proses perubahan perilaku siswa berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan belajar adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar siswa, yang dari sumber belajar tersebut diperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk pembelajaran. Sedangkan sumber belajar yang dimaksud oleh peneliti adalah segala sesuatu yang memberikan informasi serta pengetahuan kepada siswa guna menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. 3. Pembelajaran tematik. Pembelajaran adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mengatur dan mengorganisasikan lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan peserta didik sehingga terjadinya proses belajar. Menurut Suprihatiningrum, pembelajaran tematik merupakan upaya pembelajaran berdasarkan pada lingkungan. Lingkungan yang dimaksud di sini tidak hanya berupa tempat ketika pembelajaran itu berlangsung, tetapi juga metode, media, dan peralatan yang diperlukan untuk menyampaikan informasi. 4. Tinjauan materi tema ekosistem. Yang pertama, pengertian tema ekosistem. Nah, menurut Hadiat dan kawan-kawan 2004, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Oleh karena itu, ekosistem yaitu sistem kehidupan dalam suatu lingkungan tertentu. Nah, ekosistem ini menjadi salah satu tema yang dipelajari pada kelas 5, yaitu tema ekosistem yang terdapat pada tema 8. Adapun poin yang kelima yaitu karakteristik siswa kelas 5. Menurut Supriyadi 2013 halaman 8, karakteristik peserta didik yang duduk di sekolah dasar terletak pada perkembangannya yang bersifat holistik. Perkembangan fisik anak tidak dapat dipisahkan baik dengan perkembangan mental, sosial, maupun emosional. Anak-anak usia sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak-anak yang usianya lebih muda. Nah, peserta didik kelas 5 adalah anak yang berusia sekitar 10 tahun. Pada saat anak memasuki usia 6-12 tahun, anak tersebut termasuk masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak akhir ini disebut pula sebagai masa bermain dengan ciri-ciri memiliki dorongan untuk keluar rumah dan memasuki kelompok sebaya. Keadaan psikis yang memungkinkan anak memasuki dunia permainan dan memiliki dorongan mental untuk memasuki dunia konsep logika, simbol, dan sebagainya.
Pada usia sekolah, khususnya di kelas-kelas tinggi kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrolkan ekspresi emosinya. Menurut Yusuf dan kawan-kawan pada halaman 63 tahun 2011, kemampuan mengontrol emosi tersebut diperoleh anak melalui peniruan dan pelatihan atau pembiasaan. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik siswa kelas 5 yaitu yang pertama, memulai memasuki dunia konsep, logika, dan simbol. Yang kedua, mulai belajar. Rancangan penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah suatu metode yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif.